Basuki Cahayapurnama mengatakan tidak ada yang salah mengenai masalah lingkungan di Pulau G yang dibatalkan reklamasinya oleh Menko Maritim. Ahok menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Presiden karena soal reklamasi Pemprov akan mengikuti semua aturan yang berlaku. Keputusan Menko Maritim tidak bisa membatalkan Kepres yang selama ini menjadi dasar hukum reklamasi. Nah, kita nggak tahu lagi suruh pelajari secara hukum alasan diberhentikannya apa. Itu soal tafsiran Kepres yang berbeda. Ya kan, kalau soal bilang pencemaran, malah pulau yang CD lebih mencemarkan kalau lihat dari peta udara kemarin, dari tim kajian. Terus kalau lihat dari KPN, reklamasi tak ada izin, kok nggak di stop? Pemerintah mengkategorikan beberapa pelanggaran dalam reklamasi Pantai Utara Jakarta. Seperti apa jenis pelanggaran dari pulau-pulau reklamasi termasuk Pulau G? Berikut pemaparan rekan Ahmad Murodi yang dicuplik dari program Prime Time Talk. Bisa memang betul sekali, rapat gabungan sejumlah kementerian dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan reklamasi Pulau G. Nah, reklamasi ini dihentikan karena setelah dievaluasi memang pembangunan Pulau G itu banyak masalah dan juga banyak pelanggaran. Kita akan coba lihat yang pertama dari kategori pelanggaran reklamasinya dulu. Ya, ini dia yang berkategori pelanggaran berat dan harus dihentikan. Pemilik pembangunan Pulau G adalah PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak perusahaan dari PT Agung Podomoro Land. Nah, jenis pelanggarannya ada kurang lebih ada 5. Kita akan coba elaborasi satu persatu. Yang pertama ada kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua adalah memperparah pencemaran air. Terkait dengan pencemaran air ini, pasir dari bangunan itu kemudian mengalir ke laut dan kemudian mengendap dan mencemari laut. Sehingga ikan-ikan atau populasi ikan yang berada di sana jadi berkurang dan tangkapan ikan dari nelayan juga jauh berkurang. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Dan kemudian yang nomor 3, pendangkalan di perairan sekitar. Jadi ini laju air sungai yang mengarah ke Teluk Jakarta itu tidak mengalir dengan sempurna pemirsa karena adanya pendangkalan ini. Artinya ditambah lagi dengan pasang air laut menyebabkan bahwa air sungai itu tidak sampai ke laut sehingga akan menggenangi Jakarta. Jadi dikhawatirkan kalau pembangunan ini berjalan terus maka akan ada banjir besar yang melanda Jakarta. Kemudian nomor 4, biota laut rusak, dan yang nomor 5, pembangunan Pulau G berada di atas kabel bawah laut PLN dan berpotensi mengganggu kinerja PLTU Muara Karang yang berjarak 300 meter. Memang PLTU Muara Karang ini mengandalkan air laut untuk menghasilkan listrik dan juga sebagai sumber pendingin mesin pembangkitnya begitu. Jadi kalau misalnya nanti pembangunannya terus dilakukan dan kemudian kinerja PLTU Muara Karang terganggu, maka bisa mengakibatkan terganggunya pasokan listrik ke DKI Jakarta. Itu adalah jenis pelanggaran berat. Sekarang kita lihat ke jenis pelanggaran sedang yang ditetapkan untuk Pulau C dan D dan juga Pulau N dengan status lanjut namun bisa diperbaiki. Kalau untuk Pulau C dan D penggarapnya adalah PT Kapuk Naga Indah, sedangkan untuk Pulau N adalah PT Pelindo II. Pemilik pembangunan Pulau N tidak dibangun sesuai proposal dan masih bisa diperbaiki. Kita lihat jenis pelanggarannya seperti apa. Untuk Pulau C dan D, pelanggarannya adalah membangun 2 pulau yang seharusnya terpisah menjadi satu, Pulau C dan D, mengakibatkan arus lalu lintas kapal dan flood control. Nah, memang di antara Pulau C dan D ini seharusnya ada sebuah kanal yang idealnya itu berjarak 300 meter dan kemudian sedalam 8 meter. Kalau tidak ada kanal ini, maka tidak ada yang memisahkan Pulau C dan D, dan kemudian tidak ada yang mencegah terjadinya banjir nanti. Dan kanal itu sendiri nanti bisa dimanfaatkan sebetulnya untuk arus lalu lintas kapal. Dan kemudian Pulau N, ini adalah pembangunan pelabuhan diteruskan, namun harus dibongkar untuk diperbaiki. Memang opsinya adalah harus diteruskan begitu, karena memang ini sudah merupakan peraturan dari Kementerian Perhubungan. Pulau N punya nama lain yaitu The New Tanjung Priok, karena mereka merupakan bagian dari modernisasi pelabuhan Tanjung Priok ke depan. Dan kemudian kita lihat profil Pulau G. Ya, ini dia. Nama proyeknya adalah Fluid City. Luasnya 161 hektar. Kondisi terkininya 18% daratan yang baru digarap begitu, dan di bawahnya ada 65 hektar tanah itu digunakan untuk dasar pulau. Biayanya 4,9 triliun rupiah. Pengurupnya PT Muara Wisesa Samudra, dan izin reklamasinya keputusan Gubernur Jakarta nomor 2238 tahun 2014 pada 23 Desember 2014, dan direncanakan kalau misalnya nanti selesai itu bisa dibangun hotel, kemudian perumahan, villa, pusat perbelanjaan dan sebaiknya. Dan itu dia Ani dan juga pemirsa informasi yang kami miliki terkait dengan kategori pelanggaran reklamasi dan juga sedikit profil Pulau G. Kembali ke Anda di studio. Ya, sementara ini Pulau G dihentikan pembangunannya. Selanjutnya semua tanah di Pulau G menjadi milik negara. Berikut petikan wawancara kami bersama pengamat tata kota Yayat Supriyatna yang dicuplik dari program Prime Time Talk.
17 pulau itu berdiri di atas HPL dari negara. HPL itu apa? Hak pengelolaan. Jadi gini, itu tanah-tanah negara, laut-laut punya negara, tapi diberikan kepada badan usaha pemerintah daerah untuk namanya hak pengelolaan. Nanti di atasnya, di atas PL diberikan HGB, hak guna bangunan atau hak guna usaha. Itulah bentuk izin. Sementara ini kan ketika nanti jadi mungkin dikasih HGB kan 30 tahun. Nah, jadi sementara ini HPL-nya adalah tanah negara, kawasan yang dikuasai negara, ya negara. Cuma dalam hal ini mungkin negara memberikan kompensasi lah, karena saya tidak tahu apakah ada perjanjian tidak di dalam izin yang diberikan itu MOU yang menyatakan bila terjadi apa-apa negara bisa mengambil alih aset yang ada di tangan kita. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memecat Kepala Dinas Perumahan DKI Ika Lestari Aji. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Arifin akan menggantikan Ika Lestari Aji sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Agus Suradika membenarkan Ika Lestari Aji telah dipecat dan akan digantikan oleh Arifin yang sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota Jakarta Pusat. Ahok sebelumnya menyatakan akan memecat Ika Lestari Aji melalui pernyataan di Balai Kota Jakarta kemarin. Kinerja Ika Lestari Aji disorot karena kasus pembelian lahan sendiri seluas 4,5 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat senilai 688 miliar rupiah. Ya kita ganti aja, ganti yang nanti geser aja. Ya, lihat aja nanti. Maria Sharapova kembali ke sekolah.